Halo guys, balik lagi sama gue Tio Nugroho dari channel Gadget Boy Edi. Oke, jadi hari ini gue bakal ngasih lo 5 alasan buat beli Poco X3 NFC ini. Oke, jadi ini adalah 5 alasan buat beli Poco X3 NFC ini. Yang pertama itu adalah refresh rate-nya, karena dia udah pakai refresh rate 120 Hz. HP ini punya layar dengan refresh rate 120 Hz dengan touch sampling 240 Hz. Intinya touch sampling ini bagus kalau lebih besar 2 kali lipat dari refresh rate-nya. Misalnya refresh rate-nya itu 120 Hz, dikali 2 jadi ya 240 Hz. Dan HP ini pakai touch sampling rate 240 Hz. Refresh rate tinggi gini tuh cuman ada di HP Samsung S20 sama Note 20 series, Oppo Find X2 dan ROG Phone 3. Sama apa lagi ya, gue lupa. Coba tulis komen di bawah. Dan semua HP itu harganya juga mahal banget, di atas 10 juta bro. Desain dari HP ini juga menurut gue cukup unik karena ada tulisan gede banget di bagian belakang HP-nya. Poco. Kalau gue pribadi sih nggak terlalu suka ya, mending ditutup case aja lah. Terus ada strap lurus yang nyatu juga sama model kameranya. Banyak yang nggak suka sama model kamera yang nanggung gini. Lingkarannya tuh nggak sesuai sama jiplakan frame-nya. Tapi menurut gue malah ini jadi unik daripada yang sesuai sama lingkaran itemnya. Jadi ya nanti malah biasa aja. Bahan dari HP ini juga masih pakai plastik. Jujur, gue lebih suka HP dengan bahan plastik. Otomatis HP-nya jadi nggak gampang terlalu panas lah. Toh nanti juga bakalan pakai case-case juga. Buat desainnya menurut gue cukup oke, tapi pas gue genggam ini HP berasa gede banget. Di sisi kanan lu bakal nemu fingerprint yang udah nyatu sama tombol on off dan di atasnya ada tombol volume. Di bagian atas ada IR blaster dan di bagian kiri ada slot SIM card. Hybrid sini jatuhnya, bisa 2 slot SIM card atau 1 slot SIM card dan 1 slot micro SD. Dan buat bagian bawah ada jack audio, port USB Type-C dan speaker. Menarik sih ini speakernya karena udah dual speaker di bagian bawah dan di bagian atas. Gila juga ya, HP 3 jutaan dikasih dual speaker. Nggak ada obat emang Pokopon. Oke, ini buat kualitas layarnya. Gue suka karena pakai model tompel. Istilah kerennya itu dot display. Dia pakai ukuran layar 6,67 inch Full HD+, resolusinya 2400 x 1080 dengan rasio 20:9 dan udah dapat sertifikasi to Friendland. Jadi intinya biar mata lo nggak gampang lelah pas pakai HP ini alias nurunin cahaya biru di dalam layar. Buat hasil warnanya juga cukup natural, nggak lebay dan kualitasnya juga oke banget. Bezelnya juga tipis di bagian atas kanan kirinya, tapi masih cukup tebal di bagian dagunya. Yang kedua adalah dia pakai prosesor Snapdragon 732G. Prosesor Snapdragon ini baru rilis sekitar tanggal 16 September 2020. Dan Poco X3 NFC ini adalah smartphone pertama di Indonesia yang pakai chipset ini. Ini adalah chipset yang dikhususkan buat pemakaian gaming ya. Chipset ini juga punya arsitektur 8 nanometer. Dan skor Antutu yang gue dapat itu di angka 280 ribuan. Skor segini tuh lebih gede dari HP Oppo Reno 4, Samsung M51, dan Mi Note 10. Oke, kita coba masuk di tes gaming. Sebelum masuk, pastiin lo aktifin game boost dulu, biar ngegamenya bisa lebih maksimal. Oh ya, HP ini juga punya pendingin liquid cooling 1.0. Katanya sih bikin HP jadi lebih dingin pas dipakai main game. Oke, ini buat settingan di PUBG Mobile. Gue dapet di Smooth Ultra dan HD High. Berikut gameplaynya. Dan ini buat settingan di Genshin Impact. Settingan defaultnya gue dapet di rendah.
Gue coba main di settingan grafik tertinggi dan 60 fps. Baru main beberapa menit udah berasa banget panas ya. Buset dah emang di game. Udah deh, gue turunin ke default aja. Udah emang paling nyaman main di settingan default aja deh. Mantep juga nih HP, gue bisa dapat di 120 fps. Pas lagi berantem aja masih stay di 120-an fps. Tapi buat masuk ke story itu agak drop ke 30-an fps. Gameplaynya sih berasa agak berat ya, tapi masih oke lah. Yang ketiga itu adalah baterainya. Karena di Poco X3 NFC ini pakai baterai yang cukup besar di angka 5160 mAh. Dan buat kepala casannya juga udah 33 watt. Gua ngecas dari 4 sampai 100% sekitar 1 jam 15 menit. Cukup cepet sih mengingat baterainya juga gede. Combo yang bagus sih menurut gua. Ngecas cepet, baterai awet. Yang keempat adalah kamera. Ini adalah alasan keempat gua, yaitu kameranya. Punya setup kuat kamera. Buat kamera belakangnya ada 64 megapiksel kamera utama dengan sensor Sony IMX682, 13 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera depth sensor, dan 2 megapiksel kamera makro. Dan buat kamera depannya pakai 20 megapiksel. Ini deh, gua kasih contoh fotonya. Menurut gua buat HP sekelas 3 jutaan ini udah cukup bagus buat kualitas kameranya. Buat di situasi cukup cahaya, hasil fotonya itu nggak ngecewain. Dan buat di minim cahaya juga detailnya masih cukup oke. Kamera ultrawide-nya juga masih enak banget buat dilihat. Nggak jomplang banget dari kamera utamanya. Hasil warnanya juga natural dan nggak lebay. Kamera depth sensornya juga masih enak banget buat dilihat. Blurnya rapih, detail fotonya juga oke. Dan ini buat kamera makronya. Nggak terlalu berharap banyak sih gua sama hasil kamera makronya. Tapi setelah gua lihat-lihat kok cukup oke ya. Oke deh, ini buat kamera depannya. Cakep banget nih kamera depannya. Buat depth sensor kamera depannya juga masih cakep banget. Blurnya rapi, sudut-sudut objek ke blurnya juga cukup rapi. Di dalam mode kameranya lo bakal nemuin pro, video, foto, potret, dan lainnya. Di dalam lainnya juga ada night mode, 64 megapiksel, video singkat, panorama, dokumen, vlog. Gue iseng nih pakai mode ini nih. Nih gue kasih contohnya. Ada juga mode slow mo, time lapse, dual view. Nih gue juga udah ngetes di dual view ini. Nih gue kasih contohnya. Lanjut ada mode pencahayaan. Kalau ini sih ala-ala SLR gitu ya. Dan ada mode cloning. Gue juga udah ngetes fitur ini. Berikut hasilnya. Lanjut ini buat pengetesan videonya. Bisa rekam sampai 4K 30 fps. Berikut hasilnya.
dia bisa 4K ya, gila loh. Padahal HP 3 jutaan yang lain dia nggak ada yang bisa 4K. Dia untuk ganti lensanya ini lensa 1 kali ya, ini dia nggak bisa ganti lensa ultrawide, biasanya kayaknya ngezoom deh. Nah dia bisa ngezoomnya ini sampai 6 kali. Ini gue balikin ke 1 kali lagi, dia nggak bisa langsung ultrawide, cuman agak sedikit slow gitu sih. Nggak tahu nih hasilnya nanti di komputer kayak gimana. Kalau di handphonenya sih cukup stabil 4K 30 fps. Nah ini buat perekaman ini apa, ultra wide per wide angle, dia nggak bisa ganti lensa sih, bisa sih langsung ke zoom. Nah jadi kalau lu mau pakai ultra wide, lu harus nyeting ke ultra wide dulu, baru lu nyeting ke lensa utamanya. Jadi nggak bisa kalau dari lensa utama ke ultra wide tuh nggak bisa gitu. Ini untuk lensa ultra wide nya. Ini kalau gua zoom ke mode lensa utama ya, lensa utama tuh berarti 1 kali. Nah ini untuk 1 kalinya nih. Nah ini untuk resolusinya dia kalau nggak salah ya, tadi gua ngekliknya itu 1080p 30 fps sih. Ini gue balikin ke ultra wide lagi. Oke sih gitu aja. Ini dia buat pengetesan video 1080p 60 fps. Berikut hasilnya. Dia kalau gua nyalain ultra steady, mentoknya cuma di 1080p 30 fps. Ini kalau gua nyalain ultra steady ya. Ini kalau gua aktifin ultra steady cuman bisa mentok di 1080p 30 fps. Cuman cukup stabil sih. Ini gua lagi naik tangga padahal stabil. Dan ini buat pengetesan kamera depan, mentok di settingan 1080p 30 fps. Ini kamera depan ya, dia mentoknya cuma 30 fps doang, dia nggak bisa 60 fps. Dia cukup geter sih kalau gue lihat dari handphonenya langsung ya. Nggak tahu nih hasilnya nanti kayak gimana. Ini gue pakai masker Xiaomi, ini gue dapat dari pembelian Poco X3 NFC ya. Gue belinya itu kalau nggak salah gue nggak harus nge-follow Instagramnya Xiaomi sama Poco. Oke, ini kamera depannya. Thank you. Aduh, nggak nyangka sih gua dengan harga 3 jutaan dapat kualitas kamera yang udah sebagus ini. Oke, terakhir ya, ini adalah alasan kelima lu harus beli Poco X3 NFC ini, yaitu di harganya. Jujur ya, buat kualitas HP sebagus ini, harga 5 jutaan juga gue jabanin bro. Saran gue sih kalau misalnya ada iklan di HP ini, lo tonton aja. Hitung-hitung buat bantu mereka biar lo tetap bisa dapat HP murah dengan spek setinggi mungkin. Ditambah HP ini juga ada NFC-nya. Ya iyalah bro, namanya juga Poco X3 NFC. Hah, parah sih emang kalau masih nanya mah. Oke, ini adalah kesimpulan gue dari 5 alasan yang gue kasih tadi. Udah deh, worth it bro. Deh, bubar. Worth it. Oh ya, jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan jangan lupa nih, subscribe. Karena itu yang paling penting. Oke, gitu aja. Gue Tino Bro cabut. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.